Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Afif Alamin dengan NIM 1252460. Dan di dalam video ini saya akan mempresentasikan ringkasan karya ilmiah kelompok saya yang berjudul Studi Eksperimen Cold Compaction Hidrolik pada Serbuk dan Potongan Aluminium. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota, dan karya ini terdiri dari 4 bab: pendahuluan, tinjauan pustaka, analisis, dan penutup. Permasalahan pengelolaan sampah di Indonesia semakin kompleks, terutama untuk sampah logam yang tidak bisa terurai secara alami dan berbahaya bagi lingkungan. Padahal, logam dari limbah industri, elektronik, dan rumah tangga bisa dimanfaatkan kembali jika diolah dengan tepat. Salah satu teknologi alternatif adalah metalurgi serbuk, yang mengubah limbah logamnya di serbuk, lalu dipadatkan menjadi produk baru tanpa peleburan. Teknologi ini hemat energi, efisien, dan menghasilkan produk yang bisa langsung digunakan. Namun, untuk hasil maksimal, proses ini membutuhkan perlakuan khusus, dan disinilah metode cold compaction berperan penting. Dari latar belakang tersebut, kami merumuskan 4 pertanyaan utama. 1. Apa itu proses cold compaction dalam metalurgi serbuk? 2. Bagaimana tahapan dan prinsip kerjanya? 3. Apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilannya? Dan 4. Bagaimana potensi penerapannya pada limbah logam? Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep dasar cold compaction, menguraikan tahapannya, mengidentifikasi faktor-faktor kunci, dan menganalisis potensi pemanfaatannya. Kami menggunakan metode studi literatur dengan mengkaji jurnal, buku, dan publikasi ilmiah. Lalu kami melakukan identifikasi jenis limbah logam, perancangan proses metalurgi serbuk, simulasi pengolahan serbuk, analisis kendala teknis, dan penyusunan laporan proyek. Manfaat umum dari penelitian ini adalah mendukung pengelolaan limbah logam yang berkelanjutan, sedangkan manfaat khususnya adalah mengoptimalkan pemanfaatan limbah logam, menghemat energi dan biaya produksi, dan menghasilkan produk logam siap pakai dari limbah. Karya ini terdiri dari 4 bab utama. Bab 1, pendahuluan, bab 2, tinjauan pustaka, bab 3, analisis, dan bab 4, penutup. Aluminium dari kaleng bekas merupakan limbah bernilai tinggi karena mudah didaur ulang tanpa menurunkan kualitasnya. Kaleng bekas dapat menghemat hingga 95% energi dibanding produksi aluminium dari bauksit. Metalurgi serbuk terdiri dari beberapa tahap: penghancuran limbah, pencampuran, kompaksi, dan sintering. Proses ini hemat energi karena tidak menggunakan peleburan. Hasilnya pun bisa disesuaikan dengan bentuk dan ukuran yang diinginkan. Ada beberapa jenis kompaksi. Cold compaction itu dilakukan di suhu ruang, hot compaction dilakukan sambil dipanaskan, dan isostatic pressing menggunakan tekanan dari segala arah. Faktor yang mempengaruhi hasil: ukuran partikel, tekanan, penggunaan binder, dan suhu sintering. Anggreni 2024 menemukan bahwa semakin tinggi tekanan kompaksi, semakin tinggi juga densitas dan kekuatan produk. Leon dan kawan-kawan 2009 menunjukkan bahwa partikel yang diberi perlakuan awal, seperti pelapisan tembaga, menghasilkan ikatan partikel yang lebih kuat. Korim dan Hu 2020 melakukan simulasi mikroskopik dan menemukan bahwa pori-pori dalam serbuk sangat mempengaruhi penyebaran gaya dan kekompakan akhir. Ketika studi ini memperkuat bahwa cold compaction adalah metode strategis dalam pengolahan limbah logam secara efisien dan ramah lingkungan. Bab ini membahas hasil analisis terhadap percobaan cold compaction, dimulai dari persiapan bahan, penghancuran, hingga kompaksi. Kami menggunakan limbah logam ringan seperti kaleng dan kawat. Setelah dibersihkan dan dikeringkan, logam dihancurkan secara manual. Hasilnya menjadi serbuk dengan ukuran yang tidak seragam. Lalu dimasukkan ke dalam cetakan dan ditekan pada suhu ruang. Briket dari serbuk besi berukuran kecil lebih padat, kuat, dan homogen. Sementara itu, briket dari potongan kaleng besar mudah retak dan rapuh.
ukuran partikel sangat berpengaruh terhadap kualitas briket. Beberapa kendala yang kami hadapi adalah alat penghancur yang terbatas, ukuran serbuk yang tidak seragam, dan tekanan kompaksi yang kurang maksimal. Untuk mengatasinya, kami menyarankan menggunakan binder seperti PVA, alat penghancur logam yang efisien, dan alat pres yang lebih kuat, misalnya sistem hidrolik. Cold compaction terbukti potensial untuk mengolah limbah logam, bahkan pada skala kecil seperti rumah tangga atau UMKM. Proses ini ramah lingkungan, murah, dan hasilnya bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku sekunder. Cold compaction adalah proses pengepresan serbuk logam pada suhu ruang tanpa peleburan dan energi rendah. Tahapannya terdiri dari persiapan limbah, penghancuran, pencetakan, dan pengepresan. Keberhasilan proses dipengaruhi oleh ukuran, serbuk, tekanan, jenis logam, dan binder. Metode ini cocok untuk pengolahan limbah logam dalam skala kecil. Kami menyarankan untuk menggunakan alat penghancur serbuk yang menghasilkan ukuran seragam, menambahkan binder seperti PVA, dan mengembangkan alat pres manual atau hidrolik yang lebih kuat. Dari sisi lingkungan, metode ini dapat diterapkan dalam program pengolahan limbah daerah, sehingga masyarakat teredukasi tentang daur ulang logam secara mandiri. Demikianlah ringkasan dari karya ilmiah kami yang berjudul Studi Eksperimen Cold Compaction Hidrolik pada serbuk dan potongan aluminium. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menginspirasi pengelolaan limbah logam yang lebih efisien dan berkelanjutan. Saya Muhammad Afif Alamin, sampai jumpa dan tetap semangat.